kewajiban terhadap anak. Kita manusia pada umumnya ingin mempunyai keturunan atau anak cucu karena berbagai alasan. Misalnya, ada keinginan bahwa kita punya anak yang nanti bisa melanjutkan kegiatan bisnis yang sudah lama kita rintis. Sayang, kita sudah merintis bisnis ini dan sudah tumbuh, kalau kemudian mati bersama dengan kematian saya, itu sayang. Lalu banyak orang tua ingin mempunyai anak agar bisa melanjutkan bisnisnya. Ada juga alasannya ingin punya anak itu agar anak bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Banyak sekali di antara keluarga di Indonesia ini yang miskin sekali. Cara yang paling bagus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah melalui pendidikan. Orang tuanya mungkin sudah tidak sempat lagi belajar, maka anaknya yang disuruh belajar dengan baik. Sehingga nanti ketika anak-anaknya itu menjadi sarjana, kemungkinan besar mereka bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Bisa juga orang ingin mempunyai anak agar anak nanti bisa mengurusi kita, mengurusi orang tua ketika orang tua itu sudah makin tua dan lemah. Jadi banyak orang melihat bahwa kasihan orang itu sendirian, dia tidak punya suami atau tidak punya istri, tidak punya anak, tidak ada yang mengurusi. Nah itu lalu terus direfleksi pada diri sendiri, aku kepengen punya anak, jangan sampai di hari tua saya seperti itu. Ada juga orang kepengen punya anak itu agar bisa memenuhi kebutuhan jiwa. Semua orang itu ingin menyayangi dan disayangi. Kasih sayang yang murni adalah kasih sayang antara orang tua dan anak. Mohon maaf, yang umumnya murni. Tentu ada kasih sayang murni antara suami dan istri. Tetapi antara suami istri itu sering kita saksikan bahwa mereka bercerai. Berarti kasih sayang suami istri itu bisa renggang, bahkan bisa hilang. Tetapi kalau orang tua dan anak, itu bagaimanapun keadaannya, maka kasih sayang itu bisa dipertahankan. Nah, kebutuhan akan kasih sayang ini mendorong orang untuk ingin punya anak. Ada juga orang yang mempunyai cita-cita luhur ingin mengembangkan agama. Sebagaimana kita lihat di Indonesia ini, agama Islam belum begitu diresapi dengan baik. Kita dulu, nenek moyang kita itu bukan beragama Islam. Nah, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Lalu terus mereka satu persatu masuk Islam, dan alhamdulillah kita keturunan mereka yang sudah masuk Islam. Tetapi Islam belum betul-betul kita pahami dengan baik. Oleh karena itu, banyak di antara orang-orang yang setelah mempelajari Islam, ini Islam bagus, aku harus berjuang supaya orang-orang mengikuti ajaran agama yang bagus ini. Lalu beberapa orang itu terpanggil untuk berjuang. Nah, berjuang itu ada kalanya dengan membuat pesantren supaya generasi muda, generasi yang akan datang itu menjadi lebih baik. Ada juga dengan ceramah-ceramah, dengan pengajian-pengajian, dan sebagainya. Lalu orang-orang ini ingin berjuang untuk mengembangkan, mensyiarkan agama Islam. Nah ini kalau mereka misalnya sudah mempunyai pesantren, tapi tidak punya anak, siapa nanti yang melanjutkan pesantren ini? Karena pesantren itu tidak sembarang orang sanggup menjalaninya. Karena pesantren yang langgeng, pesantren yang bisa lestari, itu pesantren yang pengelolanya bukan mendirikan pesantren untuk cari duit. Kalau orientasinya cari duit, hancur pesantren itu. Nah, oleh karena itu, para pengurus, para orang-orang yang mengembangkan pesantren adalah orang-orang yang tulus, yang bukan mencari duit dari situ. Bahkan bila perlu, duitku dipakai untuk pesantren itu. Nah, oleh karena itu, banyak para kiai ingin mempunyai banyak anak supaya nanti bisa melanjutkan pesantren. Ya, kita lihat misalnya di Jakarta Barat
di Kebun Jeruk itu ada pesantren Darun Najah. Mohon maaf ini kalau yang teman-teman yang di Darun Najah itu kebetulan mempunyai anak yang baik-baik, yang kemudian belajarnya juga baik-baik, sehingga Darun Najah berkembang, mempunyai cabang di mana-mana dan skalanya menjadi makin besar. Nah itu karena dikembangkan oleh anak. Tapi apapun alasannya, ketika pasangan suami istri itu ditentukan oleh Allah untuk memiliki anak, mereka harus menyadari bahwa anak adalah pemberian dari Allah. Jadi begitu kita punya anak, kita menyadari bahwa ini pemberian dari Allah. Jangan pernah menganggap bahwa ini hasil karya saya. Nggak mungkin, karena kita tidak bisa menciptakan anak. Banyak orang suami istri mendambakan punya anak tapi tidak punya anak. Jadi ada anak itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian kalau kita diberi oleh Allah, dulu sudah pernah kita singgung bahwa pemberian oleh Allah itu artinya penugasan. Jadi kita diberi oleh Allah apapun itu, kita mesti memahami, menerjemahkannya, ini tugas. Tentu orang tidak ditugasi mendidik dan merawat anak kalau dia tidak diberi anak. Maka begitu dikasih anak, oh ini Allah memberi aku tugas. Nah ini penting ya, penting. Karena kalau orang mempunyai anak lalu kemudian dia memahami bahwa ini tugas, maka dia akan berusaha melaksanakan tugas tadi. Nah karena itu tugas dari Allah, maka dia akan minta bimbingan dari Allah, apa yang harus aku lakukan untuk merawat dan mendidik anak ini. Nah, jadi pemahaman bahwa setiap pemberian Allah adalah penugasan, itu dasarnya dulu sudah sering saya kutip, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri kepadanya. Nah, contoh itu banyak. Kalau seseorang tidak diberi kesanggupan untuk berdiri, maka dia tidak ditugasi untuk sholat dengan berdiri. Tapi kalau seseorang dikasih kemampuan berdiri, dia sholat harus berdiri. Kalau orang tidak diberi penghasilan yang lebih, orang itu tidak diwajibkan membayar zakat. Bahkan boleh menerima zakat. Tapi begitu Allah memberi lebih, dia harus memberi zakat. Karena pemberian oleh Allah itu berarti penugasan darinya. Ini sama dengan anak. Oleh karena itu, siapapun suami istri yang telah memiliki anak wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah, sehingga anak tersebut kelak menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah. Manusia yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita manusia menyebutnya cita-cita. Tapi kalau Allah, yang Allah harapkan, mestinya anak itu diapakan. Gitu. Nah, apa itu? Allah mengharapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita kita, istri-istri kita, saya sebutkan laki-laki, oleh istri-istri kita, atau dilahirkan bagi orang tua, maka orang tuanya itu wajib membina anak ini menjadi anak yang mengabdi kepada Allah. Dari mana itu tugas itu? Coba kalau kita perhatikan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Ya'budun daripada abadah. Abadah itu artinya mengabdi. Orang yang mengabdi namanya abdi atau abdun, hamba. Jadi kalau kita mengabdi itu berarti kita harus nurut kepada pemilik kita Allah. Kalau kita mengaku hamba, berarti kita ini makhluk yang diciptakan dan dimiliki oleh Allah, maka kita harus nurut kepadanya. Kalau kita nurut kepadanya, itu namanya mengabdi. Nah, Allah menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali supaya mereka mengabdi. Kalau Allah menciptakan manusia melalui kita, melalui suami istri, maka tugas
mendidik anak supaya menjadi hamba Allah itu adalah kewajiban bagi orang tua. Tentu Allah itu membantu kita itu mulai dari awal. Sejak bayi sebelum lahir itu sudah dikondisikan oleh Allah, anak itu nurut. Coba secara fisik, secara materi ya. Anak itu bermula di dalam kandungan. Maka Allah mengatur bagaimana cara dia mengkonsumsi. Dia mengkonsumsi melalui plasenta. Dia nggak boleh mengkonsumsi dari luar plasenta. Misalnya ibunya, aku kepingin menyuapin pisang deh untuk anakku yang di dalam perut. Nggak bisa. Nah, Allah yang menjamin rezekinya bayi itu. Terus kemudian ketika bayi sudah mendekati kelahirannya, posisi kepala bayi itu pada umumnya yang normal itu pindah ke bawah. Ke bawah supaya nanti mudah lahir. Dan ketika lahir melalui proses-proses yang sama yang diatur oleh Allah. Saya tidak bicara detail di situ. Jadi waktu lahir saja bayi itu sudah nurut mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Allah. Itu berarti kita mulai dari awal sudah dikondisikan oleh Allah sebagai makhluk yang nurut. Kemudian setelah lahir, coba bayi itu begitu lahir diciptakan oleh Allah murni. Murninya gimana? Murni itu bukan berarti kertas putih, tapi sudah mempunyai bawaan yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu apa? Termasuk kejujuran. Coba anak kecil, kalau kita suruh bohong, dia akan sulit. Dia akan sulit bohong. Kalau misalnya bilang, papa tidak di rumah, misalnya ada telepon begitu, anak itu tidak bisa bohong. Mana papamu? Kata papa, dia tidak di rumah. Tidak bisa dia bohong. Kemudian kalau orang tuanya melatih dia untuk bohong, akhirnya anak itu menjadi pembohong. Jadi anak itu nurut. Kita lihat lagi kalau anak-anak masih kecil, kita suruh, ayo berdiri, dia berdiri. Ayo ambil ini, terus dia merangkak mengambil barang itu. Kecenderungannya nurut. Nah, kalau ketika besar menjadi tidak nurut, berarti kita salah memberikan pengarahan kepada anak sehingga anak itu tidak menjadi penurut. Bawaannya sudah penurut. Nah, kalau kemudian anak itu dibimbing sesuai dengan arahan Allah, maka anak itu akan menjadi penurut kepada Allah sampai kapanpun. Jadi kalau kita ini tunduk kepada Allah, itu kita berperilaku sesuai dengan bawaan kita. Bawaan bahwa kita ini hambanya Allah, kita ini akan nurut kepada Allah. Kemudian, agar anak menjadi pengabdi Allah, suami istri mulai dari sebelum perkawinan. Ini jadi kewajiban terhadap anak itu dimulai sebelum perkawinan. Kok mulai sebelum perkawinan itu gimana? Persiapan. Misalnya kita itu mau pergi ke London. Sebelum berangkat kan kita melakukan persiapan dulu. Pakaian yang akan kita bawa, tiketnya, visanya, dan sebagainya. Itu harus kita urus dulu. Kalau kita berangkat begitu saja, belum punya visa, ya tidak akan bisa sampai turun di London. Nggak bisa. Jadi, kalau kita ingin anak kita menjadi anak-anak atau manusia yang berbakti kepada Allah, maka kita harus mengkondisikan sejak sebelum lahir. Apa itu? Mulai dari kalau laki-laki itu memilih istri yang baik, memilih istri yang solihah. Kalau apakah itu hanya istri yang harus solihah? Tentu suaminya juga harus soleh juga. Suami harus soleh dulu, kemudian mencari istri yang solihah. Atau kalau ini bagi wanita harus mempersiapkan diri dulu menjadi wanita yang solihah. Karena wanita yang solihah itu akan tunduk patuh kepada Allah. Padahal pendidikan anak itu yang paling efektif adalah pendidikan yang dilakukan oleh ibu. Ya. Karena daya
rekat atau apa itu kasih sayang yang intim itu lebih kepada ibu. Bukankah mulai dari kandungan itu nempelnya pada ibu? Begitu lahir minum susu ASI juga dari ibu. Selalu digendong oleh ibu. Maka hubungan bayi atau anak dengan ibu itu sangat kuat. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak kita soleh, kita pastikan ibunya anak-anak ini adalah wanita yang solihah. Dan bisa dicek kebanyakan. Tentu saya bilang tidak pasti semuanya. Kebanyakan anak yang dilahirkan dari ibu yang solihah, kemungkinan besar anak itu menjadi anak yang nurut kepada Allah. Tapi anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh wanita yang tidak solihah, itu jarang yang menjadi orang baik. Kenapa kok istri ini menjadi terbebani itu? Ya karena itu tadi, karena kedekatan kasih sayang. Kita lihat sejarah misalnya. Anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan nabi, orang yang soleh. Tapi anaknya durhaka. Dia tidak mau mengikuti ajakan bapaknya. Karena apa? Karena ibunya orang pengkhianat. Khianat ini istilah yang dipakai oleh Allah di Al-Quran. Di surat At-Tahrim itu disebutkan bahwa istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, dua-duanya itu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada suaminya. Nah, karena itu maka anak Nabi Nuh itu tidak nurut. Padahal bapaknya Nabi. Tapi karena ibunya pengkhianat, anaknya menjadi durhaka. Oleh karena itu penting. Nah, bagaimana kalau wanita sekarang ini sudah terlanjur belum solehah? Kita bangun, kita membangun pribadi kita supaya kita menjadi wanita-wanita dan juga laki-laki yang soleh dan solehah. Ya. Coba sabda Nabi, ya. Kalau kita mau nikah, milih wanita yang seperti apa sih? Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi dengan 4 pertimbangan. Apa itu? 5 liha, hartanya. Walihasabiha, dan dari keturunannya. Dia dari keturunan apa? Ya, tadi karena keturunan itu menentukan pendidikan anaknya. Ya. Wajamaliha, dan karena kecantikannya. Walidiniha, dan dengan pertimbangan agamanya. Jadi ada 4: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Ini secara umum orang kalau nikah itu pertimbangannya itu. Tapi kita disuruh prioritasnya yang mana? Yang agama. Ya, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya. Jadi jangan karena hartanya. Ini banyak ya laki-laki yang mengetahui, yang tertarik pada wanita yang duitnya banyak. Wanita yang duitnya banyak itu yang bagaimana? Yang dia wanita karir. Wanita karir itu kan penghasilannya banyak. Ketika banyak begitu, banyak laki-laki yang ingin memperistrikan dia. Tapi orientasinya duitnya. Nah, itu yang suka muncul istilah suami yang numpang hidup pada istrinya. Ya, kalau itu ada istilah Jawa itu NU atau NO. Ya. Jawa itu kalau mengatakan hidup itu urip. Tapi ada Jawa bagian timur sana kalau bilang urip itu orep. Ya. Jadi NO, numpang orep, numpang hidup. Nah, itu kalau orientasi harta. Tentu banyak juga wanita yang mencari suami yang kaya. Oh, kalau itu wajar, kayak gitu wajar. Karena apa? Suami itu kan berkewajiban memberi nafkah. Kalau dia tidak kaya, tidak mempunyai harta, bagaimana dia bisa memberi nafkah? Jadi kalau istri mengharapkan punya suami yang punya penghasilan yang tetap, penghasilan yang cukup, itu wajar. Karena
istri itu tugasnya merawat dan mendidik anak. Dan hamil itu kan lemah. Kemudian punya anak, dia harus menyusui, dia harus nungguin anak. Jangan dikasih tugas untuk bekerja. Jangan. Biarkan suami yang bekerja. Dan Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Tidak boleh dia mempekerjakan istrinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mencari istri, kita cari istri yang agamanya baik. Niscaya kamu akan beruntung, kata Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihlah calon istri dengan pertimbangan agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Banyak keberuntungan itu, ya. Itu nanti suatu saat bisa kita bahas. Kemudian begitu pasangan suami istri itu mempunyai anak, mereka pasti bersyukur kepada Allah. Kan tadi dikatakan bahwa kalau kita punya anak, kita mesti menyadari ini pemberian Allah. Kita nggak bisa menciptakan anak. Orang suka bercanda, mau bikin anak gitu. Mau bikin anak, emangnya kamu bisa bikin? Kalau bisa bikin, pesan aja anak laki-laki atau anak yang perempuan yang wajahnya begini-begini. Tapi banyak sekali orang yang tidak bisa punya anak atau punya anak tapi ternyata cacat. Nah, itu berarti kita tidak bisa membuat, tidak bisa mengatur anak itu. Begitu dia lahir, itu pemberian Allah. Kalau itu pemberian Allah, maka kita harus bersyukur. Nah, rasa syukur ini penting. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, dia diberi anak laki-laki atau perempuan, dia akan berterima kasih kepada Allah. Nah, terima kasih kepada Allah ini akan tercermin, dia akan menyambut kehadiran bayi ini dengan senang hati. Kalau misalnya orang tua atau suami atau istri itu kecewa, aduh perempuan lagi. Nah, itu anak meskipun tidak mendengar, belum bisa mendengar itu, hatinya, jiwanya merasakan itu. Dia tidak merasa disambut oleh orang tuanya. Dia unwanted, dia tidak diinginkan oleh orang tuanya. Sikap yang tidak menghendaki anak itu, misalnya aku tidak menghendaki anak perempuan, itu akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang tua kepada anak seterusnya. Nah, sikap itu akan dirasakan oleh anak sebagai tidak disayangi oleh bapak ibu. Nah, anak yang merasa tidak disayangi oleh bapak ibu, tidak merasa ya, maka kecenderungannya menjadi anak nakal. Saya mengatakan merasa tidak disayangi, karena kadang-kadang anak itu sangat disayangi oleh orang tua, tapi dia tidak merasa. Kenapa nggak merasa? Salah paham, ya, salah paham. Jangankan anak kecil, anak yang sudah menginjak dewasa itu bisa salah paham. Ya, saya kasih contoh, ada anak pemuda laki-laki mengeluh kepada saya, Pak, saya ini tidak disukai oleh orang tua. Orang tua saya itu hanya menyukai kakak-kakakku. Dari mana kamu bisa mengetahui itu? Kakakku tuh dikasih 5 perusahaan. Dia jabatannya direktur, ada jabatannya komisaris. Gajinya berapa itu dari 5 perusahaan? Aku tidak dikasih. Terus, kamu ngapain sekarang ini? Aku disuruh kuliah. Kuliahmu apa? Manajemen. S2. Terus, kakakmu nggak kuliah. Kakak aku dulu kuliah manajemen, tapi baru 1 semester suruh berhenti. Dia suruh ngurusi perusahaan yang 5 itu. Terus aku nggak dikasih. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Coba deh, gejala yang lain apa? Gejala yang lain begini. Dia sekolah, kuliah, kemudian kalau dia mau minta apapun kepada bapaknya, asal permintaan itu dikaitkan dengan kuliah, itu apapun yang diminta dikasih. Nah, dia cerita, suatu saat saya bilang, Pak, aku ini kan siang hari kerja, kemudian malam hari, sore sampai malam aku kuliah. Aku bilang, Pak, ini aku tuh kalau kuliah itu kan sampai malam, mobil harus handal dong. Aku khawatir kalau mogok, boleh nggak aku beli mobil baru? Jawabannya, boleh. Begitu dia bilang boleh,
Terus dia bilang, ibuku itu seperti ATM. Kalau bapakku sudah bilang boleh, itu eksekusinya pada ibu. Langsung dibelikan mobil. Nah, itu kamu salah paham. Salah pahamnya begini. Kakak-kakakmu dikasih perusahaan yang besar apa yang kecil? Yang kecil-kecil, 5. Terus yang besar masih dipegang oleh papa. Nah, lihat tuh. Kakakmu disuruh memegang yang kecil-kecil itu karena ayahmu itu sudah merasa makin tua, sudah mulai mendelegasikan tugas kepada anaknya. Nah, kakaknya yang suruh mengurusi itu, kamu disuruh pinter dulu supaya kamu bisa mengelola perusahaan yang lebih besar. Jadi bapakmu ini menunggu kamu, bukannya tidak menyayangi, tapi menunggu nanti yang bisa dikasihkan kepada kamu. Terus macam-macam ceritanya panjang. Akhirnya saya ajari, mulai sekarang Sabtu Minggu kamu hanya melayani bapak ibumu, jangan yang lain-lain. Dia nurut. Sejak saat itu katanya, wah sekarang bapak ibuku baik sekali. Gitu. Aku kenalkan pacarku, ibuku bilang suruh kesini, padahal dulu selalu ditentang. Nah itu kan. Jadi ini saya maksudkan bahwa seringkali anak itu disayangi oleh orang tua, tetapi anak itu salah paham. Nah, kenapa salah paham? Ya macam-macam. Karena tidak pernah ada penjelasan misalnya. Ya, ini untung saya tuh ngasih penjelasan dan kebetulan aja tepat gitu. Ya. Jadi kita mesti bersyukur kepada Allah karena anak itu pemberian dari Allah. Coba firman Allah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah lah yang menciptakan pasangan untukmu. Jadi istri, suami itu Allah yang memberikan pasangan itu. Kemudian setelah kamu bersuami istri, Allah memberi kamu anak dan cucu. Bahasanya di sini Allah menciptakan anak dan cucu untuk kamu. Jadi ini anak itu ciptaan Allah dan diberikan kepada kita. Tidak hanya diberi anak, wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi rizki kepada kalian. Jadi orang yang asalnya ekonominya pas-pasan, begitu ada anak tidak makin kurang, meskipun jiwa yang membutuhkan membutuhkan rizki itu lebih banyak, tapi Allah memberi rizki makin banyak sehingga cukup. Ya. Kemudian suami istri ketika sudah menjadi ayah dan ibu, tadi kan mulai dari memilih pasangan. Terus kalau sudah punya anak, sudah menjadi ayah dan ibu, maka suami istri yang menjadi ayah dan ibu itu wajib mengasuh anak mereka, mulai dari menjaga keselamatan mereka sampai dengan membimbing mereka dalam membimbing dalam berperilaku dan mengatasi berbagai masalah. Jadi anak itu dilatih untuk berperilaku yang baik dan untuk mengatasi masalah. Ini seringkali orang yang kemudian terlalu sibuk, lalu karena sibuknya dia menjadi kaya, dia merasa gampang mempekerjakan pembantu, babysitter dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang satu anak itu yang melayani 2 atau 3 orang. Ya. Ada babysitter, ada pembantu, ada sopir untuk mengantar sekolah dan sebagainya. Nah, itu akibatnya anak ini tidak terlatih untuk mengatasi masalah. Nah, meskipun orang tua kaya, tetap anak harus dilatih. Misalnya habis makan, cuci sendiri. Jangan mengandalkan pembantu. Kadang-kadang karena mengandalkan pembantu atau mengandalkan babysitter, anak-anak yang sekolah itu nanti ada pekerjaan rumah tidak dikerjakan sendiri, minta kepada babysitternya atau ada pembantunya untuk mengerjakannya. Nah, ini gedenya nanti dia tidak terampil. Oleh karena itu orang tua diwajibkan oleh Allah untuk merawat dan memimpin, ya istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya itu menjaga.
Nah, menjaga itu kadang-kadang diartikan pemimpin. Ala kullukum ra'in. Ingat, setiap kalian masing-masing adalah penjaga. Tapi seringkali orang mengartikan pemimpin. Sebenarnya lebih enak diartikan pengelola. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap masing-masing kalian itu pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana melaksanakan tugas kepemimpinan atau tugas pengelolaan. Ya. Dikasih contoh oleh Nabi. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, seorang pemimpin, dia harus memperlakukan rakyatnya dengan baik karena dia nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana dia mengelola rakyat itu. Jadi kalau konteksnya itu masyarakat, maka dia biasanya disebut imam. Tapi yang disebut oleh Rasulullah ra'in ini tidak hanya pemimpin secara politik semacam itu. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki itu juga ra'in, pengelola untuk keluarga di rumahnya. Oleh karena itu, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu pula wanita. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladih. Wanita itu juga ditugasi oleh Allah untuk mengelola anggota keluarga dari suaminya dan juga kepada anak-anaknya. Dan dia kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang bagaimana dia mengelola rumah tangganya. Terus bukan hanya orang-orang pemimpin yang mempunyai otoritas begitu. Wa abdur rajul, seorang budak itu pun juga pengelola. Makanya kalau diartikan pemimpin itu kurang pas karena ini contohnya itu ada budak. Budak itu ditugasi untuk menjaga, untuk mengelola harta pemiliknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban untuk itu. Secara ringkas Rasulullah mengambil kesimpulannya begini loh. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pengelola. Nah ini kalau pengelola ini kalau kita artikan manajer. Orang yang memanage, orang yang mengelola. Ya. Setiap kalian masing-masing adalah pengelola atau manajer dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika kita punya anak, apakah kita sebagai bapak atau sebagai ibu, kita ditugasi oleh Allah untuk mengelola anak-anak itu supaya menjadi anak-anak yang baik. Kemudian teknisnya apa? Teknisnya banyak. Antara lain, ayah dan ibu itu wajib memberi nafkah kepada anak mereka. Mulai dari pemberian susu oleh ibunya sampai dengan membiayai segala kebutuhan makanan, pakaian, dan pendidikan oleh ayahnya. Jadi kalau berhubungan dengan keuangan itu kewajiban bapak. Kalau memberi air susu ibu, tentu yang punya air ASI kan ibu, maka itu ibunya dan sebagainya. Jadi itu kerjasama antara suami dan istri. Ini berlaku bukan hanya untuk suami istri yang masih statusnya suami istri. Ketika mereka cerai pun, bapaknya tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Kalau anak itu masih menyusu, maka anak itu diserahkan kepada ibunya supaya bisa menyusu. Terus gimana biaya penyusuan itu? Kan ibunya untuk menyusui kan dia harus makan yang bagus, ya, yang makanan-makanan yang cukup untuk pertumbuhan, untuk produksi susu dan sebagainya. Maka karena istri yang sudah dicerai itu harus menyusui anaknya dan anak itu tanggung jawab bapaknya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepada anaknya plus ibunya. Dan menyusuinya itu harus dikasih upah. Karena kan dia bukan lagi istrinya, dan harus kasih upah. Itu jadi bukan hanya orang yang masih berstatus suami istri, tapi kalau mereka sudah punya anak, anak itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi dalilnya misalnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah.
para wanita yang punya anak itu dianjurkan oleh Allah untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. 2 tahun ini boleh plus minus, ya. Boleh plus minus. Tapi kalau mau sempurna 2 tahun. Untuk orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, ya, karena ini menyempurnakan berarti idealnya 2 tahun. Tapi boleh, ya, boleh kurang dari itu kalau ada sebab-sebab tertentu. Dan mungkin juga boleh lebih sedikit. Ya. Kenapa begitu? Itu lain kali bisa kita bahas ayat-ayat Quran yang mana yang memperbolehkan penyusuan itu kurang dari 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapaknya bayi harus memberi rezeki dan pakaian, memberi makan dan pakaian kepada wanita yang menyusui bayi ini tadi. Karena bayinya ini adalah statusnya bayinya bapaknya. Ya. Dan nafkah itu mesti dilakukan dengan baik. Dengan baik artinya jangan pelit-pelit. Ya, kalau memang punya banyak, kasih banyak. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak lebih dari kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Supaya apa? Tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Baik wanita yang melahirkan anak ini, yang menyusui anak ini, maupun anaknya tidak boleh menderita. Itu aturan yang ditentukan oleh Allah. Kemudian ayah dan ibu itu juga wajib menjaga agar anak mereka kelak tidak masuk neraka. Nah, ini penting. Punya anak, jangan sampai anakku masuk neraka. Gimana itu? Tentu tidak dengan cara besok ketika di akhirat, wah pokoknya aku nanti akan hadang anakku. Nggak boleh berjalan menuju ke neraka, nggak bisa. Karena kalau di akhirat itu nanti masing-masing bertanggung jawab sendiri. Ibunya, bapaknya, anaknya akan bertanggung jawab sendiri. Nah, tapi ada perintah, jaga anakmu jangan sampai masuk neraka. Yang dijaga adalah penyebabnya. Orang itu bisa masuk neraka kalau ada sebab. Sebabnya apa? Kalau anak itu tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka dia akan masuk neraka. Maka kalau dikatakan, jagalah anakmu, jagalah keluargamu jangan sampai masuk neraka, maka kita menjaga anak-anak kita jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai tidak melaksanakan perintah Allah. Karena kalau tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jangan sampai masuk neraka. Neraka itu sakit, menyakitkan. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya itu manusia dan batu. Sebenarnya di sana itu sudah ada api. Api itu mungkin nyalanya dengan gas. Tapi karena ada manusia di situ, maka manusianya bisa terbakar. Karena terbakar seolah-olah manusianya itu menjadi bahan bakar. Ya. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu dijaga oleh para malaikat yang melaksanakan tugas. Kalau ditugasi, jangan sampai ada tuh orang neraka yang keluar dari neraka. Begitu ada orang mau keluar, lemparin lagi masuk. Ada mau keluar, lemparin lagi masuk dan sebagainya. Nah itu mau apa? Nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, itu tersiksa. Maka kita orang tua harus menjaga anak-anak dan jangan sampai masuk neraka. Kemudian, agar tidak masuk neraka, caranya gimana? Anak dipesan, ya, dikasih pengertian, dan dididik, dibiasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya supaya anak-anak itu mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kita didik anak supaya mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah. Ya, tidak menyatukan dengan suatu apapun kepada Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
Innasyirka ladzulmun adzim. Ini Luqman mendidik anaknya dengan cara seperti ini, dan ini dicantumkan di dalam Al-Quran. Berarti kita disuruh meniru apa yang dilakukan oleh Luqman dalam mendidik anaknya. Hai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu zalim yang besar, dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian di samping meninggalkan kemusyrikan, kita anjurkan anak-anak kita melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Kewajiban yang pokok adalah sholat yang 5 kali sehari. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Anjurkanlah keluargamu. Keluarga ini termasuk istri, termasuk suami, termasuk anak. Bis sholah, anjurkan untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah, tekunilah itu. Jadi kalau kita menganjurkan anak kita untuk sholat, jangan lalu terus, anakku kan udah gede, udah tanggung jawab sendiri-sendiri, kan kalau sudah balik itu kan tanggung jawab sendiri. Biarin aja nggak sholat, biar dirasakan sendiri. Nggak boleh. Karena ini Allah menganjurkannya, perintahkan sholat dan kamu harus menekuni. Menekuni sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena kadang-kadang anak-anak, ketika anak-anak itu kita sekolahkan di sekolah agama, dia udah sholat. Tapi gede-gede tidak sholat lagi. Nah, itu maka harus kita jaga, jangan sampai berhenti sholat. Bahkan sudah tua juga begitu. Ya, ada orang yang waktu masih mahasiswa itu dua-duanya itu idealis dan ingin berdakwah begitu. Nah, karena itu wanita ini dinikahi oleh laki-laki itu mau, karena dia menganggap ini orang baik. Mereka sholat tiap hari. Setelah punya anak banyak, bapaknya ini, suaminya wanita tadi, tidak lagi sholat. Ketika ditegur, kenapa kamu nggak sholat? Dia bilang, sholat itu kan supaya kita menjadi orang baik. Kan aku sudah menjadi orang baik. Masya Allah, dia sudah merasa dirinya menjadi orang baik. Terus kemudian dia tidak sholat. Nah, istrinya tetap wajib mengingatkan suaminya. Walaupun dia tidak mau melaksanakan, meskipun sudah dianjurkan begitu, ya itu tanggung jawab sendiri. Tapi istri tetap mempunyai tanggung jawab untuk menganjurkan sholat. Kemudian ayah dan ibu juga harus mengajari dan membimbing anak agar pandai bersyukur. Bersyukur baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Kita biasanya kalau melatih anak bersyukur itu suruh berterima kasih kepada orang lain. Nah, ini kalau di rumah tangga misalnya, meskipun anak itu disediakan makanan oleh pembantu, pembantu itu digaji, mesti berterima kasih. Terima kasih ya Mbak, aku dikasih makan, gitu. Jadi jangan lalu bersikap, ini kan sudah tugas dia, kan aku udah bayar. Jangan begitu. Ya. Terus misalnya lagi, kita ini sekarang ini kan sering membeli barang itu online, lalu terus ada kurir yang mengantar paket gitu, terus nyuruh anak atau cucu itu, kamu terima itu, jangan lupa ya, terima kasih ya, jangan lupa terima kasih. Itu mendidik, karena kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada orang yang kita bisa melihat, bisa memegang, nanti akan sulit berterima kasih kepada Allah, karena kita tidak bisa melihat Allah. Jadi dilatih dulu yang konkret ini. Ya, makanya Allah menganjurkannya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami nasihati manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tua. Terus hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kenapa perlu berbuat baik? Orang tuanya itu sudah dengan jerih payah. Ibunya itu hamil ya, mengandung dia, kemudian melahirkannya. Itu kondisinya lemah, makin hari makin lemah, karena perutnya kan makin besar, makin berat, tidak bisa ditaruh, kemana-mana harus dibawa. Udah begitu setelah lahir harus digendong, disusuin, nyusuinya selama 2 tahun lagi. Maka anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu.
Jadi ini pelajaran yang kita ambil, semua yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Tapi pemberian Allah itu biasanya melalui makhluknya. Kebanyakan melalui bapak ibu. Ya. Kita makan diberi oleh bapak dan ibu. Nah, ibu diberi rezeki oleh Allah. Oleh karena itu, rezeki yang kita makan itu dari Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Tapi jangan lupa juga terima kasih kepada orang-orang yang dilalui oleh rezeki tadi, dilalui oleh pemberian Allah. Jadi, anishkurli wali walidek. Bersyukurlah, berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu melalui orang tua. Ilayal masir, dan ketahuilah, sadarilah bahwa kamu akan kembali kepadaku dan diminta pertanggungjawaban. Kemudian anak juga harus dididik agar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi dilatih supaya anak bertanggung jawab. Jangan sampai anak itu melakukan sesuatu kemudian dia tidak dilatih untuk menanggung resikonya. Ini anak-anak yang kemudian kalau ada apa-apa lalu lapor kepada bapaknya, biar bapaknya yang menyelesaikan. Ini yang terjadi di Surabaya kan, anak dimaki-maki oleh temannya. Maki-maki itu untuk anak-anak itu kan biasa, karena misalnya main basket kemudian akan teman-teman yang lain itu kan menjadi supporter. Nah, supporter itu kadang-kadang omongannya itu kasar begitu. Bapaknya lalu terus dilapori, "Wah, ini aku dikata-katain begini." Bapaknya melabrak ke sekolahan itu. Nah, ini anak tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Ini banyak yang semacam itu, mentang-mentang bapaknya itu pejabat atau punya kekuasaan yang tinggi, terus berbuat seenaknya sendiri. Ya, itu karena tidak dilatih. Anak harus dilatih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, karena nanti di akhirat masing-masing harus bertanggung jawab sendiri-sendiri, tidak bisa dipindahkan kepada orang tua, tidak bisa dipindahkan kepada anak. Nah, ini nasihat Luqman lagi. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latiful khabir. Hai anakku, kalau kamu berbuat sesuatu sekecil apapun perbuatanmu, ibaratnya sekecil biji sawi, sekecil biji gandum, atau sekecil atom, terus kamu sembunyikan. Kok tak kamu sembunyikan di dalam batu, atau kamu sembunyikan di langit, atau kamu sembunyikan ditanam di bumi, semua kesalahanmu itu akan bisa ditampilkan kembali di hadapanmu di hari pembalasan. Nih, kamu lihat nih kelakuanmu. Nah, misalnya di langit, di atas, nah, ada pacarnya masuk ke toilet, disusul, terus berbuat yang tidak benar di dalam toilet. Jadi kan ada kejadian semacam itu. Meskipun itu ada di langit sana, tetap aja bisa dihadirkan nanti di hari kiamat dan masing akan diminta pertanggungjawabannya. Atau sembunyi di tempat yang di bawah tanah. Tempat di bawah tanah itu lazim setiap rumah ada bunker itu di Palestina, di Israel, itu hampir setiap rumah ada bunkernya. Karena mereka bisa-bisa setiap saat itu ada bom yang meledak. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini aman, jadi kita tidak merasa punya bunker. Hanya orang tertentu saja yang merasa musuhnya banyak, lalu di rumahnya itu dibikin bunker. Nah, ini di bunker itu kan di bawah tanah. Tetap aja Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya. Jadi anak dilatih untuk bertanggung jawab sekecil apapun perbuatannya. Terus jika ayah ibu itu lebih dari satu anak, ya, maka orang tua harus memperlakukan anak-anak itu secara adil. Tidak boleh yang satu dikasih, yang satu tidak. Ya. Yang satu disayang, yang satu tidak. Atau yang satu itu
dikerasi, yang satunya tidak, nggak bisa, harus diperlakukan yang sama secara adil. Ini ada contoh yang saya tidak usah baca Arabnya. Ada Nu'man bin Bashir, dia bercerita, dia waktu masih kecil itu dia diberi pemberian oleh bapaknya. Terus istrinya namanya Umroh itu bilang, kenapa kamu ngasih si Nu'man ini sendirian? Kakak-kakaknya, adik-adiknya tidak kamu kasih. Nah, karena si bapaknya itu Bashir lebih sayang kepada Nu'man. Terus istrinya bilang, enggak, aku nggak bisa terima ini. Ayo kita pergi ke Rasulullah, menghadap sana minta nasihat. Terus mau ini suaminya nurut. Kemudian sampai di sana ibunya cerita bahwa ini suamiku memberi anak satu ini, tapi yang lain tidak dikasih. Oleh Rasulullah ditegur, yang lain kamu kasih enggak? Enggak. Terus Rasulullah menasihatin, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat adillah kepada semua anakmu. Jadi berbuat adil itu termasuk bagian dari takwa. Lalu mereka pulang, ya, bapak, ibu, dan anak pulang, lalu si anak mengembalikan pemberian itu kepada bapaknya, karena saudara-saudaranya tidak diberi. Kemudian sedikit lagi, kalau anak itu sudah menginjak dewasa, orang tua dianjurkan untuk menikahkan anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Wa ankahul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah anak-anak yang masih sendirian, masih single, dan juga budak-budakmu yang laki dan yang perempuan itu nikahkan. Kalau mereka itu belum punya kekayaan, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nanti Allah akan memberi mereka itu rezeki sehingga mereka cukup. Kenapa sih, pentingnya apa sih dinikahkan? Ini kalau orang-orang manusia ini sudah menginjak umur dewasa, itu produktivitasnya sudah muncul. Sarana-sarana produktifnya untuk mempunyai anak itu sudah pada aktif, itu membutuhkan penyaluran. Kalau tidak disalurkan dengan cara yang halal, itu bisa belok, disalurkan kepada yang haram. Makanya banyak anak-anak muda yang kemudian pergi ke pelacur atau berhubungan dengan pacarnya. Ya, ini, Masya Allah, ini anak-anak itu berhubungan di luar nikah itu makin muda. Anak-anak SMA banyak yang terlibat hubungan seks yang tidak halal, bahkan anak-anak SMP ya, itu makin banyak. Maka kita orang tua harus hati-hati. Kemudian setelah itu kita mesti berdoa, ya, orang tua mesti berdoakan supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Karena apa? Pengaruh negatif itu kan tidak hanya dari rumah, tapi juga dari luar. Nah, kita seringkali tidak bisa mengendalikan faktor luar. Nah, kita mohon kepada Allah supaya Allah membimbing anak-anak kita dengan cara berdoa. Ya. Misalnya kita diajari seperti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Nabi Ibrahim berdua sama anaknya Ismail. Lalu berdoa, Tuhan, jadikanlah kami berdua, saya dan Ismail, untuk menjadi orang yang tunduk kepadamu, yang muslim. Ya, jadi agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ismail itu juga Islam. Ya, istilahnya kan muslimaini, dua orang yang muslim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah anak cucu kami sebagai umat yang tunduk kepadamu, yang muslim. Nah, kemudian agar kita tuh meyakinkan bahwa ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita tetap beriman kepada Allah, tetap menjalani perintah-perintah Allah. Kita jangan lupa memesan mereka dengan wasiat. Ya. Wasiat itu ada kalanya wasiat harta, ada kalanya wasiat yang lain. Nah, ini penting, wasiat supaya anak-anak itu tetap mengabdi kepada Allah. Ini
Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dalam ayat yang akan saya baca ini, itu Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tahukah kamu ketika Nabi Yakub itu menjelang meninggal, ya, idza hadara Yaqub al-maut, ketika kematian itu hadir kepada Yakub. Ini istilah bahasa Arab ketika menjelang wafat. Kemudian Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau aku mati nanti kamu menyembah siapa? Mereka mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida." Kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak kita, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk kepada Tuhan itu tadi, Allah maksudnya. Jadi kita sendiri mempersiapkan diri kita menjadi orang yang baik, orang yang tunduk kepada Allah, suami istri. Kemudian kita didik anak kita supaya melakukan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian kita mohon kepada Allah. Kemudian kita memberi wasiat.